Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan bersama di tempat yang mulia. Inna ahabba biqa'il ardi masajiduha. Sesungguhnya sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid Allah, rumah Allah. Wa inna syarraha aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Diberikan kesempatan untuk hidup setelah semalaman kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kami dimatikan. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang nyawa seseorang ketika matinya dan nyawa orang yang belum mati ketika tidurnya. Kemudian dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah, dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Ini merupakan sifat utama manusia. Wa kanal insanu ajula. Bahwasanya manusia itu selalu tergesa-gesa. Dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya berwudu tergesa-gesa. Akibatnya apa? Wudu kita tidak sempurna.
Kita terburu-buru datang ke masjid, jalan cepat, bahkan lari. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Di dalam memutuskan sesuatu kita sering terburu-buru. Hasil yang kita dapatkan adalah penyesalan. Misalnya menentukan pada saat akan menikah, menentukan misalnya memutuskan perceraian, tidak kita pikirkan dahulu dengan tenang, dampaknya adalah penyesalan. Nah, ini kata Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaiton. Ketergesaan itu adalah datangnya dari setan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh beberapa ayat. Allah menegur sebagian para nabi. Misalnya dalam surat Toha ayat ke-83, Allah berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil menghadap bertemu kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa berjanji akan datang malam hari, tiba-tiba siangnya sudah datang. Sehingga meninggalkan kaumnya, lalu ditegur oleh Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa meninggalkan kaummu sehingga mereka menyembah berhala, sapi betina, menyembah anak sapi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat yang sama para jamaah sekalian, dalam surat Toha ayat ke-119 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilaika wahyu." Janganlah engkau tergesa-gesa wahai Muhammad untuk membaca Al-Quran sampai malaikat Jibril menyelesaikan bacaannya, menyelesaikan wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Jangan tergesa-gesa. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah misalnya, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau gerakkan lidahmu, jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Muhammad, lita'jala bih, karena tergesa-gesa. Ini semua para jamaah sekalian, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya tergesa-gesa itu adalah tipikal dari setan, karena nanti akan menghasilkan dampak yang buruk dan penyesalan yang kita terima nanti. Ini larangan untuk tergesa-gesa. Namun ada beberapa hal sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam memberikan nasihat kepada kita yang ini berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kebalikannya yang justru harus kita segerakan, harus kita lakukan dengan segera, dengan tergesa-gesa. Ada 5 perkara yang harus kita utamakan untuk segera kita lakukan. Dikatakan bahwasanya al-ajalatu minasyaitani illa fi 5 mawadi'a. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan kecuali dalam 5 perkara. 5 perkara yang ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? It'amud dhaifi idza hadara. Memberikan suguhan kepada tamu ketika dia bertamu ke tempat kita. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya dan juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan
tentang Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin mengabarkan tentang kelahiran Nabi Ishak, Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi malaikat Jibril, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ingin mengabarkan tentang kelahiran Nabi Ishak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Yang datang adalah malaikat yang menyamar sebagai tamu, sebagai manusia. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Dia Ibrahim menjawab salam. Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi bi'ajlin samin. Lalu dia segera buru-buru tergesa-gesa pergi menemui keluarganya. Padahal tamu ini belum dikenal para jamaah sekalian, belum dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tergesa-gesa saking menghormati tamunya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk, daging anak sapi yang gemuk, lalu disuguhkan, minta kepada keluarganya, wahai istriku, siapkan daging sapi yang gemuk, anak sapi yang gemuk. Daging anak sapi itu bisa dibayangkan tentu rasanya empuk, daging bakar, rasanya empuk dan harum. Ini untuk tamu istimewa sebenarnya. Padahal tamunya ini belum dikenal oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faqarrabahu ilaihim ala ta'kulun. Kemudian dihidangkan makanan itu kepada mereka. Dia berkata, tidakkah kalian makan? Saking ramahnya Nabi Ibrahim lalu mendekatkan makanannya, lalu berkata, silakan dimakan. Ini kalau dalam bahasa Jawa ini adalah gerabyak. Saking ramahnya, orang yang datang belum dikenal pun diberikan jamuan seperti sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita bertamu ke rumah orang, kira-kira apa yang kita rasakan seandainya kita datang lalu tidak diberikan jamuan sedikit pun? Kita datang, diajak ngobrol panjang lebar, dia bercerita ke sana kemari, tapi air putih pun tidak keluar sama sekali. Apalagi snack, apalagi jamuan yang enak, tidak dikeluarkan sama sekali. Bahkan kalau di dalam keluarga kita misalnya, sedekat apapun, kalau di antara saudara-saudara kita ada yang seperti itu dan ada misalnya yang ramah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim misalnya, kira-kira yang kita senangi, yang membuat kita senang di hati kita yang mana Bapak Ibu sekalian? Tentu orang yang ramah, yang suka berbagi, yang suka menjamu tamu. Nah ini adalah kebaikan hati seseorang. Maka di dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita mensegerakan diri, mensegerakan untuk berbuat baik kepada tamu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramallahu ta'ala minan nar. Barang siapa yang memberikan makan kepada tamunya, kepada saudara muslimnya yang datang ke rumahnya, yang datang bertamu kepadanya, lalu menawarkan apa kesukaannya, ditanyakan mau minum apa, mau makan apa, maka
dikatakan harramallahu minan nar, maka haram baginya api neraka menyentuh kepadanya. Kemudian keutamaan menjamu tamu adalah dengan adanya tamu yang datang kepada kita, ini akan mendatangkan alfi rahmah, 1000 rahmat, wa alfu barakah, dan 1000 beribu-ribu keberkahan. Dan bahkan tamu yang datang ke rumah kita adalah akan mendatangkan alfi balayah, ribuan penyakit, ribuan hal-hal yang tidak baik yang akan menimpa kita akan terhindar dari diri kita. Jadi yang pertama adalah it'amud dhaif idza hadara. Perkara yang pertama adalah mensegerakan untuk menjamu tamu bila mana datang ke tempat kita. Yang kedua, para jamaah sekalian, tajhizul janazah, mempersiapkan jenazah, mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, bahkan sampai menguburkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Bahwa sesungguhnya seseorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air. Nutfah itu air. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Lalu setelah air, dia akan berubah menjadi darah selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Lalu setelah itu dia akan berubah menjadi daging selama 40 hari. Ini ibu-ibu yang merasakan bagaimana mengandung janin. Jadi pertama 40 hari pertama berupa air nutfah, air mani, kemudian selama 40 hari berubah menjadi darah, kemudian setelah itu 40 hari kemudian berubah menjadi daging. Kemudian fayunfakhu fihi ruh. Lalu setelah itu Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi sebelum ruh itu ditiup, Bapak Ibu sekalian, itu ada alam yang pertama, yaitu alam ruh. Kemudian setelah itu pindah menjadi alam dalam kandungan. Alam dalam kandungan ini berapa lama? Batasannya sudah jelas. Batasannya sudah jelas 9 bulan. Dengan urutan 40 kalau dibagi 30, 1 bulan 30 hari berarti 4 bulan lamanya. Lalu ditiupkan nyawa, ditiupkan ruh. Nah, ruh ini masuk ke dalam perut ibu selama 4 bulan lamanya, lalu berupa wujud dan kemudian lahir ke dunia ini. Pindah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam dunia ini juga batasannya sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya umat Muhammad, ummati, usia umatku itu ma baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau usia panjang, sudah usia 70, 75, 70 sampai 80, itu sudah tidak efektif. Sudah tidak efektif sama sekali. Mau ibadah juga sudah repot, mau bekerja sudah repot. Jadi paling pas itu memang kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Setelah itu masuklah ke alam berikutnya, yaitu alamul qabri, alam kuburan. Maka di sini para jamaah sekalian, ketika datang
ketika datang masuk ke alam berikutnya, yaitu kita masuk ke alamul barzakh, alam kuburan, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini dikatakan tajhizul janazah, agar kita mensegerakan untuk mengurus jenazah, mempercepat proses jenazah, jangan dilama-lamain. Ketika jenazah itu, ketika seseorang meninggal di pagi hari, maka kalau bisa siang harinya sudah dikubur, kalau bisa sore harinya sudah dikubur. Jangan menunggu melewati 24 jam. Karena apa Bapak-Ibu sekalian? Karena kalau sudah melewati 24 jam, itu jasad kita itu nanti sudah mulai berubah bentuknya, sudah keluar airnya, sudah mungkin lama-lama akan membusuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakanlah mengurus jenazah. Fa in takun salihatan, jika orang yang meninggal tadi ini adalah orang baik, fa khairun tuqaddimunaha, dia ingin segera ingin cepat-cepat bertemu dengan amal kebaikannya di dalam kuburan, ingin segera menjumpai kebaikan yang selama ini dilakukan di dalam kuburannya, maka segera dikuburkan. Wa in taku siwa dzalik, namun bila mana orang yang meninggal tadi orangnya tidak baik, orang berperilaku buruk, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka segera lepaskan dari pundak kalian, agar tidak menular perilaku buruknya, agar perilaku buruknya tidak menular. Maka di sini para jamaah sekalian, segera dikuburkan. Mungkin ada sebagian di masyarakat kita, ketika keluarganya meninggal lalu menunggu kerabatnya, ada yang datang dari luar kota. Kalau satu kota tidak masalah, tapi kadang dari beberapa kota, ditunggu para jamaah sekalian, ditunggu sampai lengkap semuanya baru dikuburkan. Maka kalau kondisi di sini kasihan jenazah tersebut, ingin segera rohnya ini ingin segera menghadap kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan yang selama ini dilakukan, dan ingin mendapatkan segera dikuburkan para jamaah sekalian. Lalu kalau meninggalnya pagi, misalnya dikuburkan sore, dikuburkan malam. Kalau meninggalnya malam, maka boleh ditunda sampai esok harinya. Timbul pertanyaan, kenapa di tempat kita ini jarang orang menguburkan malam hari? Apakah tidak boleh menguburkan malam hari para jemaah sekalian? Boleh. Bahkan para sahabat juga sebagian dikuburkan malam hari. Tapi pertanyaannya, kenapa di tempat kita jarang yang menguburkan malam hari? Jawabannya karena tukang gali kuburnya tidak mau menguburkan, tidak mau menggali kuburnya di malam hari. Jadi bukan karena hukum boleh apa tidak, tapi karena tukangnya ini ogah-ogahan untuk menggali kubur di malam hari. Nah, di sini para jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk mensegerakan mengubur jenazah kita, jangan diperlambat. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana thalathu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura mautanya. Ada 3 waktu yang kita dilarang untuk menguburkan mayit, menguburkan jenazah, dan sholat di waktu-waktu tersebut. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit sampai matahari
Jadi dalam hadisnya tatlu'us syamsu hina tatlu'us syams bazighatan hatta tartafi'a, sampai dia condong, sampai dia matahari terbit sampai condong. Jadi ketika matahari terbit itu kita tidak boleh menguburkan jenazah atau kita tidak boleh sholat di waktu tersebut. Yang kedua, wahina yakutakumu qa'imatud dhahira hatta tamilas syams. Yang kedua, ketika matahari tegak siang hari di tengah-tengah, ini kita tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah sampai matahari condong, sampai matahari condong ke barat sedikit, atau sampai waktu zawal. Waktu zawal setelah masuknya waktu duhur. Kemudian yang ketiga, hina taghrubus syams hatta taghrub, yaitu setelah asar, setelah matahari terbenam sampai masuknya waktu maghrib. Itu tidak boleh menguburkan jenazah kecuali dalam kondisi darurat. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah sekalian, yaitu qada'ud dain. Qada'ud dain, mensegerakan untuk melunasi hutang. Mensegerakan untuk melunasi hutang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya dari Thawban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man faraqar ruh wa huwa man faraqar ruh min jasadihi wa huwa bari'un min thalathin. Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya sementara dia terlepas dari 3 perkara. Yang pertama dari sifat sombong, yang kedua dari hutang piutang, dan yang ketiga dari sifat curang, wajabat lahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang mati, Bapak Ibu sekalian, orang yang mati berdasarkan hadis ini, lalu dia masih mempunyai hutang, maka tidak akan masuk surga, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga meskipun dia mati syahid. Sebagaimana dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, bahwasanya sebaik-baik kalian itu orang-orang yang mensegerakan untuk membayar hutangnya. Jangan malah ditahan hutangnya. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ruhul mu'mini mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu, bahwasanya ruh seorang mukmin ini akan digantung oleh Allah, digantung berdasarkan hutangnya. Ketika hutangnya masih ada, ruhnya ini tidak diproses oleh Allah, akan digantung, belum diapa-apakan ini Bapak Ibu sekalian, belum diapa-apakan oleh Allah, masih digantung hatta yuqda anhu, sampai dia betul-betul membayar dan menyelesaikan hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu diminta untuk mensolatkan jenazah seorang sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia masih punya tanggungan? Apakah dia masih punya hutang? Ditanya terlebih dahulu. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah, dia mempunyai hutang. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau gitu saya tidak mau mensolatkan. Saya tidak mau mensolatkan sampai betul-betul hutangnya diselesaikan. Para sahabat tidak ada yang berani mensolatkan. Bagaimana mungkin Rasulullah saja tidak mau mensolatkan jenazahnya, lalu para sahabat lancang ingin mensolatkan? Tidak mungkin berani. Maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya. Karena kebetulan sahabat tersebut sahabat yang tidak punya
tidak berada, sahabat yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi mempunyai hutang yang banyak. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya akan menanggung hutangnya. Kalau gitu, kata Rasulullah, saya mau mensolatkan. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat mensolatkan sahabat tersebut. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ada satu ayat yang sangat panjang sekali, satu halaman penuh. Ayat ini berbicara tentang hutang. Ayat ini berbicara tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang, maka berhutanglah pada sampai waktu yang ditentukan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika kalian berhutang pada waktu yang telah ditentukan, maka catatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang masalah di akhirat nanti yang paling panjang itu adalah masalah hutang, masalah pinjaman, masalah pinjam. Sehingga betul-betul ditekankan bahwasanya harus segera diselesaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha ma'ad-da'ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berhutang sampai dia melunasi hutangnya. Ketika orang tersebut hutang dan berniat untuk menyelesaikan hutangnya, maka Allah akan bersamanya. Malam yakun fima yakrahuhullah, asal bukan hutangnya ini karena sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, permasalahannya para jamaah sekalian, banyak di antara kita ini minjam, berhutang, dan ada riba di dalamnya. Ketika dia menulis akad hutang piutang, di situ sudah muncul riba. Ketika misalnya terlambat membayar hutang, itu sudah ada riba di situ. Dan bahkan ketika dia ingin melunasi hutangnya pun mempercepat pelunasan hutang, sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang barusan kita baca tadi, itu pun kena penalti riba. Nah, inilah yang dalam hadis di sini, innallaha ma'ad-da'ini hatta yaqdi dainahu. Allah bersama orang-orang yang berhutang, yang ingin menyelesaikan hutang sampai dia menyelesaikan hutangnya. Malam yakun fima yakrahuhullah, selama hutangnya itu bukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hutangnya dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka Allah akan menjauh. Apalagi kalau dia misalnya lari dari hutang, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, poin yang ketiga ini sangat penting sekali. Menyelesaikan hutang, mensegerakan hutang secepat mungkin bila sudah jatuh tempo dan bila sudah mampu. Tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menghambat untuk menyelesaikan hutangnya. Karena apa? Karena ruh kita ini akan digantung oleh Allah. Bila kita sudah dipanggil menghadap Allah, tidak akan diproses ruh kita, tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan kelezatan di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di dalam 5 perkara ini, yaitu tazwijul bikri idza balagat. Ini untuk ibu-ibu khususnya, ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak, menikahkan anak perempuan segerakan. Kalau punya anak perempuan, segera dinikahkan. Rasulullah SAW bersabda, idza khataba ahadukum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu, bila ada seseorang di antara kalian meminang,
meminang, dipinang idza khataba ahadukum. Seseorang di antara kalian ada yang meminang, dan yang meminang itu sudah sesuai agamanya, juga agamanya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, fazawwijuhu, maka nikahkanlah illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kecuali kalau tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang terjadi terhadap anak tersebut. Ini yang sering terjadi para jamaah sekalian. Sudah ada yang melamar anak perempuan kita. Yang tidak cocok itu biasanya ibunya atau bapaknya, sehingga tertunda pernikahannya, tertunda jodohnya. Nah, kalau sudah seperti ini, dikhawatirkan kata Rasulullah nanti akan terjadi fitnah. Fitnahnya seperti apa? Misalnya dia sudah mendapatkan jodoh laki-laki yang soleh, agamanya baik, kemudian akhlaknya juga baik, tiba-tiba nanti lepas, tidak dapat lagi. Kemudian yang kedua, misalnya sudah sulit untuk mendapatkan jodoh, akhirnya menjadi perawan tua, misalnya menjadi perawan tua, usianya sudah 20-an sekian, 30-an sekian, tidak segera dapat jodoh, dapat pun nanti tidak sesuai yang diharapkan misalnya. Atau yang paling buruk misalnya terjadi fitnah dan kerusakan, naudzubillah, dia kabur dari rumah dan melakukan perbuatan zina, naudzubillahi min dzalik. Maka di sini para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mensegerakan menikahkan anak kita, anak perempuan kita. Anak perempuan kita bila mana sudah ada yang cocok agamanya, kemudian akhlaknya sudah sesuai, dan syarat-syarat yang lain sudah sesuai, maka segerakan saja. Karena apa? Karena nikah itu adalah nisfuddin, separuh dari agama. Iyakunu fuqara'a yughnikumullah. Bila mereka masih belum mampu, masih belum berkecukupan, maka kata Allah, yughnikumullah, Allah akan mencukupkan. Kita dulu para jamaah sekalian, ketika kita nikah dulu, itu kita belum mampu, belum menjadi orang yang mampu, dan justru Allah akan memberikan kemudahan, Allah memberikan kecukupan, memberikan kekayaan itu justru setelah kita menikah. Maka di sini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara perkara yang harus disegerakan adalah mensegerakan untuk menikahkan anak perempuan kita, agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, perkara yang harus disegerakan adalah taubat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Ketika kita merasa memiliki dosa maksiat, dosa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adama khata'un. Semua manusia, semua anak Adam itu mempunyai dosa, mempunyai salah. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik para pendosa at-tawwabin, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah memerintahkan untuk bersegera meminta maghfirah dan ampunan dari Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah untuk meminta maghfirah dan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, di mana Allah sudah menyiapkan
surga, jannatin tajri min tahtihal anhar uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah 5 perkara yang kita diperintahkan untuk mensegerakan, tidak boleh menunda-nunda. Yang pertama adalah it'amud dhaif idza hadara, yaitu memberikan suguhan, memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Ikramud dhaif atau it'amud dhaif idza hadara ila baitina, ketika mereka datang ke rumah kita, kita berikan suguhan yang baik. Kemudian yang kedua, tajhizul janazah, mensegerakan untuk mengurus jenazah, mulai memandikan, mulai mengkafankan, mulai sampai mensolatkan dan menguburkan. Kemudian yang keempat yaitu qada'ud dain, segera menyelesaikan tanggungan hutang. Dan yang ketiga, keempat, mensegerakan menikahkan anak perempuan kita. Dan yang terakhir adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami tadi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.